Kalian sini. Kalian kenapa sih kok kelihatannya kebingungan banget? Iya nih, kita bingung banget tugas Pak Andre. Emang tugas Pak Andri apa? Teori pengambilan keputusan. Ah, gitu. Aku punya rekomendasi video pembelajaran supaya kita semua paham. Ini. Hai teman-teman, salam mahasiswa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Teman-teman tahu nggak apa itu keputusan? Keputusan merupakan suatu proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah. Dengan mengidentifikasi masalah hingga terbentuknya suatu kesimpulan dan rekomendasi. Maka dengan rekomendasi tersebutlah dapat dijadikan suatu bahan untuk mengambil suatu keputusan. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari keputusan itu tadi, sekarang kita akan membahas mengenai kondisi. Kondisi merupakan suatu bentuk keadaan yang dimana atau disebabkan oleh berbagai latar belakang yang ada. Latar belakang tersebut pada prinsipnya memiliki dimensi yang ikut serta telah mempengaruhi pembentukan lahirnya berbagai keputusan. Perubahan kondisi dari A ke B juga dapat dipengaruhi adanya masuk dan berkembangnya suatu informasi, sehingga informasi tersebut dapat merubah tatanan kondisi yang ada. Hai guys, kali ini aku mau ngejelasin tentang pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi. Pengambilan keputusan dalam kondisi merupakan suatu tingkat kepastian dalam suatu kondisi. Jadi, dalam pengambilan keputusan, kita jadi lebih mengetahui apa yang ada pada kondisi dan juga kondisi apa yang terkait dengan alternatifnya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan singkat mengenai apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan dalam suatu kondisi. Sekarang aku bakal mengajak teman-teman semua untuk membahas lebih lanjut mengenai pengaruh-pengaruh apa aja yang ada dalam pengambilan keputusan dalam suatu kondisi ini. Salah satunya adalah pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Mengapa hal ini dikatakan pasti? Karena kondisi ini menunjukkan pihak manajemen dan pihak manajer bersama-sama memiliki informasi yang cukup jelas untuk mengetahui suatu hasil keputusan sebelum keputusan tersebut dibuat. Nah, kemungkinan dari pengambilan keputusan secara pasti ini adalah memiliki resiko yang sangat minim sekali sehingga keputusan ini sangat mudah untuk diterapkan dalam suatu perusahaan. Sekarang kita mau ngebahas tentang teknik-teknik pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Teknik-teknik pengambilan keputusan dalam kondisi pasti itu contohnya itu seperti program linear. Jadi kali ini aku mau ngebahas ya tentang contohnya itu gimana. Contohnya itu seperti memaksimalkan efektivitas atau meminimalkan biaya-biaya yang hal-halnya bersifat pengorbanan. Dan ada juga di antaranya itu seperti analisis jaringan kerja atau disebut dengan CPM, yaitu Critical Path Method, atau PRT, yaitu Project Evaluation and Review Technique. Contoh pengambilan keputusan dalam kondisi pasti yaitu digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan kontrol dari bermacam-macam ragam proyek seperti riset dan pengembangan produk baru, serta proses pembuatannya, konstruksi pabrik, bangunan, jalan, perawatan alat-alat besar, desain dan pengawasan sistem baru seperti pabrik komputer. Nah, teman-teman, jadi kita sudah mempelajari tentang pengambilan keputusan dalam kondisi yang pasti. Sekarang ini kita akan mempelajari lagi lebih dalam tentang pengambilan keputusan yang tidak pasti. Seperti kita tahu ini judulnya, yaitu pengambilan keputusan tidak pasti adalah keputusan yang dipenuhi dengan ketidakpastian, di mana nilai probabilitasnya tidak diketahui sama sekali. Biasanya hal ini terjadi dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan kepada kita. Biasanya pada sebuah perusahaan, seorang manajer yang ingin mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak pasti ini, biasanya mereka akan membuat
suatu asumsi terlebih dahulu untuk kondisi-kondisi tertentu, yang dimana nantinya asumsi tersebut digunakan untuk suatu pengambilan keputusan. Teknik-teknik pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Nah, kali ini kita mau pelajari ya lebih dalam lagi. Nah, di sini aku mau ngebahas di antaranya itu ada metode Maximax, metode Maximin, metode Regret, metode Laplace, dan metode realisme. Kita sudah mengetahui teknik-teknik yang ada dalam pengambilan keputusan kondisi tidak pasti. Lalu bagaimana contoh penerapan dari teknik tersebut? Salah satunya penerapan dari teknik metode Maximax diartikan sebagai pengambilan keputusan yang memiliki nilai optimal atau nilai terbesar. Tetapi metode ini memiliki tingkat tidak valid karena hanya mempertimbangkan hasil dari yang paling optimal saja dan mengabaikan suatu kemungkinan yang akan terjadi. Pada studi kasus di samping dapat diketahui ada 3 investasi, yaitu obligasi, deposito, dan properti, yang masing-masing memiliki tingkat pangsa pasar, cerah, sedang, dan lesu. Lalu bagaimana cara penyelesaian dari studi kasus di samping? Perlu diingat bahwa metode maksimal yaitu ditentukan dengan nilai optimal atau nilai terbesarnya. Maka dapat diperoleh pada studi kasus di samping yang memiliki nilai terbesar, yaitu pada investasi properti senilai Rp250 juta. Semoga informasi ini bermanfaat. Pengambilan keputusan dalam kondisi risiko merupakan suatu kondisi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dinamika atau ketidakpastian. Ketika seorang manajer tidak memiliki informasi yang lengkap dalam mengambil suatu keputusan, maka timbullah suatu risiko. Manajer yang bersangkutan mungkin memahami permasalahan yang terjadi dan juga memiliki alternatifnya. Namun, manajer tidak dapat memastikan apakah alternatif-alternatif yang diberikan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dalam situasi risiko ini, manajer harus menentukan probabilitas yang terkait dengan setiap alternatif atas dasar informasi yang tersedia dan juga berdasarkan pengalamannya. Setelah mengetahui penjelasan tentang pengambilan keputusan dalam risiko, sekarang kita akan membahas teknik yang sering digunakan untuk pengambilan keputusan dalam kondisi risiko. Teknik probabilitas seperti model keputusan probabilistik, model inventory probabilistik, dan model antrian probabilistik. Oke teman-teman, di sini aku bakal ngajak kalian melihat studi kasus bagaimana sih ngambil keputusan itu dalam kondisi berisiko. Jadi di sini kita akan memposisikan diri kita sebagai investasi, di mana kita memiliki uang supaya uang kita ini menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang, di mana opsi yang ditawarkan adalah kita melakukan mendepositkan uang atau membeli saham. Di mana hal ini ditinjau dari lajunya pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas sebesar 35% dan 0,65%. Oke teman-teman, jika kita memilih opsi pertama di mana di sini kita melakukan mendepositkan uang, maka keuntungan yang didapat adalah sebesar 250 juta jika perekonomian meningkat. Sedangkan ketika mengalami penurunan, kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 175 juta. Dan sedangkan kalau kita memilih untuk membeli saham, maka keuntungan yang didapat adalah sebesar 350 juta jika perekonomian meningkat. Sedangkan ketika mengalami penurunan, kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 175 juta. Di mana penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita lihat bahwa di sini EPD, ekonomi pada deposito, di mana di sini 250 juta itu dikalikan dengan 0,35. Di mana 0,35 ini adalah hasil dari 35% tadi, ditambah dengan 175 juta dikalikan dengan 0,65%. Sehingga kita akan memperoleh keuntungan sebesar 200 juta, 1.250.000 jika kita memilih mendepositkan uang. Sedangkan ketika kita melakukan pembelian saham, di mana di sini EPS, ekonomi pada saham, maka 350 juta ini kita kalikan dengan 0,35% ditambah dengan 125 dikalikan 0,65%, maka keuntungan yang didapat adalah sebesar 203.750.000 rupiah. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini keuntungan yang didapat adalah lebih baik kita membeli saham. Mengapa demikian? Karena keuntungan yang didapatkan adalah sebesar 203.750.000 rupiah. Oke teman-teman, di sini sekarang kita akan membahas tentang pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik di sini yang dimaksud adalah suatu pengambilan keputusan yang terjadi apabila alternatif keputusan yang akan diambil atau dipilih berasal dari pertentangan atau persaingan dari dua atau lebih keputusan.
Di sini saya akan memberikan contoh pengambilan keputusan pada kondisi konflik, di mana saya mengambil contoh dua orang pengusaha, yaitu pengusaha A dan pengusaha B. Nah, pengusaha ini dia menaikkan harga produknya menjadi Rp500 per unitnya, dan pesaingnya menaikkan harga produknya sebesar Rp550 untuk per unitnya. Di mana kita ketahui bahwa harga dari pengusaha A lebih murah, yang pastinya nanti pengusaha A akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Di mana pada asumsi keputusan, pengambilan keputusan atau pemain tidak hanya menilai ataupun melihat dari individualnya saja, tapi juga dari keduanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan pengambilan keputusan yang dilakukan mereka dan juga tindakannya itu sudah memiliki risiko masing-masing bagi mereka, yaitu risiko positif maupun negatif bagi mereka itu sendiri. Oke teman-teman, sudah melihat bagaimana teori pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah pemecah masalah di mana kita mengambil alternatif terbaik untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan kondisi-kondisi yang telah ada, di mana kondisi itu terdiri dari pengambilan keputusan pasti, keputusan tidak pasti, berdasarkan risiko, dan berdasarkan konflik. Diharapkan kepada semuanya, kita di sini mampu mengambil keputusan menggunakan teknik-teknik tersebut. Nah, ini tadi video pembelajaran yang aku maksud. Jadi gimana? Oh, jadi gitu.